Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Fadli, NIM 200 222 dari ruang 4 reguler. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan daerah. Pertama yaitu pengertian hambatan. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Ketiga, hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. 1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. 2. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. 3. Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. 5. Rendahnya kapasitas sumber daya perencanaan pembangunan. Dan 6. Rendahnya inovasi daerah. Hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah di wilayah perdesaan. Dalam pembangunan di wilayah pendesaan akan menghalangi banyaknya kendala, antara lain yaitu masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya akses masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan dalam perencanaan. Kesulitan dalam masalah perencanaan proyek yaitu tidak efektif dan efisien terkait waktu, keoptimalan dalam bekerja atau tenaga, kurangnya pendekatan tradisional masyarakat setempat, biaya yang tidak mendukung, strategis perencanaan kurang karena kurangnya satu visi dan misi antar pembuat perencanaan. Selanjutnya adalah cara mengatasi hambatan dalam perencanaan. Adapun cara ketika mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan dari perencanaan dan proses penetapan tujuan. Seharusnya rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawah dan turut melibatkan manajemen bawah dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat pada proses pembangunan. Yang pertama, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. 2. Perekonomian yang bersifat dualistik. 3. Tingkat pembentukan modal yang rendah. 4. Struktur ekspor berupa bahan mentah. 5. Proses sebab akibat kumulatif. Yang selanjutnya adalah contoh pemerataan pembangunan. Yang pertama adalah membangun akses jalan dalam air bersih dan air bersih di daerah terpencil. 2. Mengembangkan dan memperhatikan wilayah perbatasan. 3. Mengirimkan tenaga ahli ke pedesaan dan daerah terpencil. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan di pedesaan dan daerah terpencil. Selanjutnya adalah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan tabungan dan investasi. 4. Mengembangkan kegiatan ekonomi. 5. Menyediakan infrastruktur yang menunjang. Selanjutnya adalah cara mendukung pelaksanaan dari sebuah pembangunan adalah dengan cara melakukan beberapa hal berikut.
Yang pertama adalah memberikan sebuah partisipasi yang dimana aktif dalam melakukan kegiatan pembangunan. Dua, memberikan sebuah bentuk dari rasa untuk bertanggung jawab dari masyarakat terhadap segala macam bentuk dari pembangunan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.